Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Vivi berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita masuk tema 7. Judul dari tema 7 adalah Indahnya Keragaman di Negeriku. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, ayo kita siapkan buku cetak tema 7, buku catatan, dan alat tulisnya. Semangat ya! Perhatikan gambar berikut. Kita lihat ya. Gambar apakah itu? Ya, seorang anak sedang mendorong meja. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Seorang anak sedang menarik meja. Coba, kalau seorang anak sedang mendorong atau menarik meja, apa yang terjadi dengan meja tersebut? Betul sekali. Meja tersebut akan berpindah dari tempat yang semula ke tempat yang lain. Nah, aktivitas yang telah dilakukan seorang anak tersebut terhadap meja disebut dengan gaya. Karena dengan memberikan gaya, meja tersebut dapat berpindah tempat atau bergeser. Gambar selanjutnya, coba aktivitas apa yang sedang dilakukan seorang anak tersebut? Ya, seorang anak tersebut pada awalnya sedang menggendong tas, kemudian tas tersebut diletakkan. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tas yang semula bergerak karena digendong kemudian akan berubah menjadi diam karena diletakkan. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga ya. Gambar apakah itu? Ya, seseorang telah meremas kertas. Apa yang akan terjadi jika kertas tersebut diremas? Ayo, apa yang akan terjadi? Kertas tersebut akan berubah bentuk. Yang semula menjadi lembaran berubah menjadi seperti bola. Ya, maka aktivitas yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap kertas tersebut juga menimbulkan gaya karena dapat merubah bentuk. Yang awalnya kertas berbentuk lembaran sehingga menjadi berbentuk seperti bola. Paham ya? Maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Yuk, anak-anak mencatat ya, mencatat pengertian gaya ini di buku catatan tematik ya. Selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Antara lain, yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, pada saat mendorong atau menarik meja. Kemudian pengaruh yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Tadi sudah kita lihat pada gambar bahwa pada saat tas digendong kemudian diletakkan. Awalnya tas bergerak pada saat digendong kemudian menjadi diam pada saat tas diletakkan. Yang ketiga adalah benda berubah bentuk. Contohnya pada saat meremas kertas. Berubah bentuk yang awalnya bentuknya lembaran menjadi berbentuk seperti bola. Oke, anak-anak juga mencatat ya pengaruh gaya terhadap benda. Mencatat di buku catatan tematik. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya pada saat mendorong mobil ataupun menendang bola. Pada saat kamu mendorong mobil atau menendang bola, pasti menggunakan otot ya. Maka disebut dengan gaya otot. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya, gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Yang ketiga adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah
gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, koin yang dilempar akan jatuh ke tanah. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Yang kelima, gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya adalah saat memanah. Yang keenam adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil, maka penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas. Anak-anak boleh mempraktekannya ya. Alatnya sederhana, hanya penggaris dan potongan-potongan kertas. Anak-anak, tadi materi tentang macam-macam gaya juga dicatat di catatan tematik dengan tulisan yang rapi ya. Sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya dalam bentuk tabel. Ya, contohnya seperti ini, dibuat dalam bentuk tabel ya. Misalkan gaya otot, contohnya apa, gaya gravitasi, apa, dan sebagainya. Dan diusahakan contohnya tidak sama persis apa yang sudah Bu Vivi jelaskan tadi ya. Jelas? Oke, jadi yang perlu dikirimkan ke Bu Vivi tugasnya adalah yang pertama, tugas mencatat tadi. Kemudian yang kedua, tugas ini. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku catatan tematik dan dihias. Jelas? Oke, tetap semangat anak-anak. Terima kasih.